Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Muhammad Dava, NIM 22410101080 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 yaitu Select and Order. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita langsung ke PostgreSQL-nya. Oke. Untuk soal pada poin A, kita terdapat 5 pertanyaan, yaitu jelaskan fungsi baris 1. Yang dimaksud adalah select bintang ini. Select bintang ini digunakan untuk menampilkan semua data pada suatu tabel atau semua kolom pada satu tabel. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi baris kedua, from employees. Di sini dimaksudkan adalah dari tabel mana data ingin diambil. Kemudian yang ketiga, tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Kita menggunakan perintah select bintang from produk. Jika kita run, maka hasilnya seperti maka kita akan mendapatkan semua data yang ada pada tabel produk. Kemudian yang nomor 4, tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Kita menggunakan perintah select bintang from suppliers. Saat kita run, nah, kita akan mendapatkan semua data yang ada pada tabel suppliers. Kemudian untuk soal yang nomor 5, tampilkan daftar semua customers dari tabel customers. Kita menggunakan perintah select bintang untuk menampilkan semua data dari from customers. Saat kita run, nah, maka akan muncul data-data dari customernya. Untuk pertanyaan pada poin B, yaitu select sebagian kolom. Yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1 dan 2 pada kode A dan kode B. Pada kode A di sini kita menggunakan select bintang, sedangkan pada kode B kita menggunakan langsung nama kolom yang ingin kita ambil datanya. Pertanyaan kedua, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk. Di sini kita hanya harus menuliskan kolom-kolom di mana data nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk itu berada. Untuk kasus nomor 2 ini kita menggunakan first name, last name, address, birthday, dan hire. Maka saat dijalankan, yang data yang muncul hanyalah data yang pada kolom yang kita tuliskan. Nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Maka kita menuliskan select produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Maka saat kita jalankan, hanya akan mengambil kolom-kolom yang kita tuliskan ini. Kemudian yang keempat, tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Maka kita menuliskan di sini suppliers ID, company name, country, dan contact name. Saat kita jalankan, maka kolom-kolom tadi akan ditampilkan. Kemudian untuk soal poin C alias, yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1, 2 pada kode B, pada kode dan kode C. Pada kode B ini kita memanggil nama asli dari suatu kolom, sedangkan pada kode C ini nama asli suatu kolom itu kita aliaskan sebagai suatu nama baru. Jadi kan kolom ini ada kolom first name, kita aliaskan menggunakan perintah s dengan nama depan. Maka nanti yang ditampilkan adalah nama depannya, bukan first name-nya. Begitu dengan last name, ditampilkan menjadi nama belakang. Saat kita jalankan, kalau di kode sebelumnya ini jadi first name dan ini last name, sekarang ditampilkan sebagai nama depan dan nama belakang. Kemudian soal nomor 2, bukan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan dengan nama kolom, nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk. Kita hanya perlu mengambil kolom-kolom yang diperintahkan dengan mengaliaskannya menggunakan fungsi s dengan kolom-kolom dengan nama-nama yang telah ditentukan ini. Maka saat dijalankan, hasilnya sebagai berikut. Nah, yang depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk. Untuk ini sebenarnya sama saja, kita hanya perlu menuliskan kolomnya lalu kita aliaskan sebagai apa nama kolomnya. Nah, kita jalankan. Nah, kolom-kolomnya akan sesuai dengan apa yang kita aliaskan. Untuk nomor 4 ini sama seperti sebelumnya, hanya tinggal mengambil nama kolomnya yang kita inginkan setelah kita aliaskan sebagai apa. Untuk pertanyaan poin D, penggabungan kolom. Di sini penggabungan kolom menggunakan ini simbol 2 garis tegak. Ini artinya suatu kolom digabungkan kemudian dengan pemisah. Kalau di sini kita pakai spasi. Jelaskan perbedaan baris 1, kode C, dan kode D. Di kode C ini kita menampilkan masing-masing first name dan last name itu sebagai 2 kolom yang berbeda, sedangkan pada ini kode D, first name dan last name ini kita gabungkan sebagai satu kolom dengan kita pisah dengan spasi. Saat dijalankan, nah, maka hanya ada satu kolom, yaitu kolom nama lengkap. Ini mengambil data dari first name serta last name digabungkan dengan spasi. 2, modifikasi kode D, dilihatnya dengan spasi antara ini sama saja sebenarnya, ini tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian yang ketiga, modifikasi kode D dengan menyimpan koma antar nama depan dan nama belakang. Di sini kalau tadinya kita beri spasi, untuk pemisahnya kita ganti, hanya perlu kita ganti menjadi koma. Saat kita jalankan, maka
nama depan dan nama belakang ini akan digabung dan dipisahkan dengan koma. Yang keempat, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Untuk alamatnya kita menggabungkan address, city, dan country. Maka pada address kita gabungkan menggunakan tanda garis tegak ini, kita pisahkan dengan koma, kemudian kita gabungkan dengan kolom city, dipisahkan dengan koma lagi, lalu kita gabungkan lagi dengan kolom country, kita aliaskan sebagai suatu alamat. Saat dijalankan, maka dapat kita lihat di sini alamat terdiri dari address, city, kemudian negaranya. Yang kelima, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Ini sebenarnya gabungan dari dua soal sebelumnya. Kita hanya perlu menggabungkan first name dan last name yang dipisahkan dengan koma, serta address, city, dan country yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, dijalankan, maka akan ditampilkan nama lengkap serta alamat lengkap dari si employee-nya. Kemudian yang E, kolom bertipe tanggal. Jelaskan fungsi no. No di sini digunakan untuk mengambil data pada suatu perangkat. Jadi dapat mengambil tanggal saat ini pada perangkat yang kita gunakan. Kemudian jelaskan fungsi toChar. toChar ini fungsinya untuk mengubah tipe data date menjadi string. Modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, angka, tahun, 4 digit. Saat kita run ini, maka pada tanggal ini bulannya adalah 05 ditampilkan sebagai angka, lalu harinya kita ditampilkan sebagai Friday karena di sini kita menuliskan D, lalu tahunnya itu 2 angka belakang karena kita hanya menuliskan YY di sini. Kemudian untuk mengubahnya menjadi bulannya angka, kemudian harinya angka, dan tahunnya 4 digit, maka kita menginisiasi tanggalnya itu sebagai MM, DD, dan YY. Maka saat ditampilkan, saat dijalankan akan ditampilkan sebagai untuk bulannya angka, kemudian harinya juga angka, kemudian untuk tahun 4 digit. Yang keempat, modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, dan tahun 4 digit. Untuk 3 dan 4 ini sama. Yang kelima, modifikasi kode E dengan format tanggal menjadi bulan, angka, harinya, nama, tahunnya 2 digit. Di sini pada D-nya kita ganti menjadi tulisan D untuk mengubahnya menjadi nama. Serta pada tahunnya kita inisiasikan sebagai YY untuk hanya mengambil 2 angka terakhir pada tahunnya. Saat kita jalankan, maka akan terlihat seperti ini. Untuk pertanyaan poin F, selisih tanggal. Jelaskan kode F. Jadi di sini kita mengambil nama lengkap dengan menggabungkan kolom first name dan last name, kemudian birth date sebagai tanggal lahir, kemudian di sini ada fungsi X. Fungsi X ini digunakan untuk mengambil berapa lama tanggal dari 2 tanggal yang kita masukkan. Jadi di sini kita memasukkan 0, yaitu tanggal pada hari ini, serta birth date. Jadi kedua tanggal ini akan dikurangi dan menghasilkan suatu tanggal yang biasanya menjadi lama atau durasi atau usia. Di sini kita mengambil usia. Setelah extract year from age, now birth date. Sebenarnya ini kan kita mengambil data dari ini age, now birth date. Namun kita di sini hanya mengambil bagian tahunnya, years, usia pada dalam tahun. Oke. Yang kedua, jelaskan fungsi X dan extract. Sudah saya jelaskan tadi. Untuk X itu untuk menampilkan umur atau durasi dari 2 tanggal yang kita inputkan. Untuk extract ini dari hasil dari age tadi, kita ingin ambil bagian apanya, bisa dari tahunnya atau bulannya atau harinya atau bahkan detiknya mungkin. Kemudian untuk soal nomor 3, modifikasi kode F hingga menampilkan bulan. Pada ini, untuk yang tadi kan ini kita years, untuk hanya menampilkan bulannya kita ganti menjadi month. Maka saat kita jalankan, nah di sini pada usia itu 72 tahun 4 bulan 3 hari, maka kita hanya akan mengambil dari bulannya, yaitu 4 bulan. Maka di sini 4, di sini 2 bulan, maka kita diambil 2. Untuk soal yang 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal milik kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang berbeda di sini adalah pada age-nya. Age-nya kita mengambil data yang terakhir itu hire date, kemudian data yang selanjutnya adalah birth date. Maka ini akan hire date akan dikurangi dengan birth date, menghasilkan usia pada saat dia masuk kerja. Nah, ini
Kemudian pada soal nomor 5 tampilkan ID pegawai setelah masa kerja sampai saat ini. Di sini kita untuk mengambilkan tanggal sekarang menggunakan fungsi to char now, kemudian date kita istilahkan sebagai bulannya angka, kemudian harinya angka, kemudian 4 digit tahun sebagai tanggal sekarang. Kemudian untuk serta masa kerja sampai saat ini kita menggunakan extract years from age now. Jadi kita mengambil tanggal hari ini, kemudian dikurangi dengan higher date, maka akan dihasilkan masa kerja. Saat kita jalankan akan tampil sebagai, nah kita mendapatkan berapa lama seorang employee sudah bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian pada pertanyaan poin G, perhitungan antar kolom pada suatu baris. Jelaskan cara menghitung kolom nilai stok. Jadi nilai stok ini dihasilkan dari perkalian antara kolom unit price serta kolom units in stock pada satu baris yang sama. Kemudian modifikasi kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk unit price yang sudah dinaikkan 50%. Kolom nilai stok dihitung dari unit stok kali harga baru. Jadi di sini kan harganya dinaikkan 50%, sehingga harganya itu jadi 150% dari harga sebelumnya, atau sekitar 1,5 kali dari harga sebelumnya. Maka kita pada unit price kita kalikan dengan 1,5 dan kita inisiasikan sebagai harga baru. Kemudian untuk nilai stok di sini kita menggunakan tadi perkalian antara unit price dengan harga yang dinaikkan, kemudian kita kalikan dengan unit stok. Kalau kita jalankan maka hasilnya sebagai berikut. Oke. Yang ketiga adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price. Ini sama saja, kita hanya perlu menampilkan ini quantity kali unit price sebagai nilai saat dijalankan. Kemudian tampilan produk ID per unit dan nilai barang dan terbentuk ini sama saja dengan soal sebelumnya. Kemudian order by, jelaskan fungsi baris 1, 2, 3, 4. Jadi untuk order by ini, select product name, ini kita mengambil data pada kolom product name dan unit price. Di sini kita mengambil data pada kolom name dan unit price, namun kita urutkan berdasarkan isi tabel unit price. Karena ini sebenarnya kita memerlukan perintah ascending atau descending. Karena kita tidak menuliskan perintah yang kita gunakan, maka akan secara default akan diurutkan secara ascending. Lalu di sini kita menampilkan kolom product name dan unit price, namun kita urutkan berdasarkan unit price secara ascending, maka akan ditampilkan berdasarkan nilai terkecil dan kemudian menuju ke terbesar. Kemudian di sini ada perintah select product name unit price for products ordered by unit descending. Jadi dia diurutkan berdasarkan unit price secara descending, artinya mengambil nilai yang besar dulu kemudian yang kecil, limit 3. Jadi dia hanya mengambil 3 baris data pertama. Tampilkan semua data untuk tampilkan berdasarkan produk paling sedikit di order. Jadi di sini kita tampilkan nama produk, kemudian jumlah di ordernya, kita urutkan berdasarkan unit on order atau jumlah di ordernya secara ascending, sehingga didapatkan urutan berdasarkan jumlah order paling sedikit. Kemudian ini tampilkan last name, first name, dan nama kerja employee berdasarkan huruf depan belakang paling besarnya. Jadi di sini kita tampilkan kolom last name, kemudian first name, kemudian nama kerjanya, lalu kita urutkan berdasarkan last name secara descending. Jadi huruf yang paling besar akan ditampilkan duluan. Kemudian yang soal poin I, sorting 2 kolom. Untuk sorting 2 kolom ini biasanya untuk menjadi acuan itu lebih ke kolom yang depannya, maka yang belakangnya ini akan mengikuti depannya, karena tidak mungkin datanya itu akan tidak sesuai. Kemudian select produk as nama produk, unit price. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan nama produk, harga, dan telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini kita kan di diskon 25%, maka sisanya hanya 75. Maka pada tabel pada kolom harga setelah didiskon kita kalikan unit price dengan 0,75. Kemudian kita urutkan berdasarkan product name secara ascending, tapi pada unit price-nya kita urutkan secara descending. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.